Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis, yaitu bagian At-Tayammum bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadiri wa jami' masyayikhina wa syekh masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu ay hadza, bermula ini yaitu tentang tayamum. At-tayammumu bermula tayamum lughatan menurut bahasa, al-qasdu yaitu menyengaja. Wa syar'an dan menurut syariat, yusalu turabi yaitu menyampaikan tanah, ilal wajihi kepada wajah, wal yadaini dan dua tangan, biniatin maksusatin dengan niat yang khusus. Jadi tayamum itu kalau secara bahasa menyengaja, itu kalau secara terjemah secara bahasa. Tapi kalau secara hukum fikih syariat Islam, yang namanya tayamum itu adalah menyampaikan tanah atau debu kepada wajah dan tangan. Jadi organ atau anggota tayamum itu cuma dua. Pertama muka, yang kedua tangan, dengan niat yang tertentu. Ada niatnya khusus. Asbabut tayamumi ay hadhihi, bermula ini sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi bermula sebab-sebab tayamum sab'atun yaitu ada 7. Nazama menazamkan akan dia sab'ah, ba'duhum oleh sebagian ya ulama, biqaulihi dengan ucapannya ulama, faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashuqu jabiratun wa jirahu. Yang pertama adalah penyebabnya tayamum faqdun, karena ketiadaan air secara panca indera, secara kelihatan ketiadaan air, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab tayamum itu wa khaufun, karena takut memakai air. Contoh, kalau orang tersebut memakai air, maka penyakitnya bisa bertambah banget atau sulit sembuhnya. Hajatun, butuh air. Air ada, tapi ini musim kemarau dan butuh untuk minum. Kalau seandainya dipakai untuk bersuci, berwudu, maka otomatis karena bisa kehausan, maka otomatis itu tidak menjadi masalah. Boleh, silahkan bertayamum walaupun airnya ada. Kalau karena sebab ketiadaan air, tiba-tiba ada air, maka batal tayamum. Tapi kalau karena sebab butuh, walaupun airnya ada, tapi tidak batal tayamum kita, karena sebab air itu dibutuhkan. Idlaluh, kehilangan air. Pertama air ada, tiba-tiba kada lagi hilang, nah otomatis boleh bertayamum. Yang selanjutnya maradun, karena sakit. Nah ini dia nih, sakit yashuku, yang menyulitkan atau parah, sakit yang parah. Kalau dia bertayamum, kalau dia berwudu, maka ditakutkan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh atau semakin parah, maka silakan bertayamum. Kemudian jabiratun, yang punya balutan, maka orang yang punya balutan, maka dia akan mengganti balutan, akan mengganti sapuan balutan itu dengan tayamum. Nah, gitu. Kemudian begini, dia berwudu, bagian anggota yang bisa dibasuhnya dulu, misalkan dia luka di kaki, lukanya besar, perbannya di kaki besar, maka ketika dia berwudu dari bagian anggota yang bisa dia wudui, dan kemudian selanjutnya itu tidak apa-apa, tidak dibasuh, tetapi diganti dengan tayamum. Bertayamum dia. Tayamum itu adalah mengganti basuhan yang tidak bisa dilakukan pada bagian perban.
wajirahun dan luka. Ini kurang lebih dengan perban tadi caranya. Syurutut tayammumi ay hadzi, bermula ini syurutut tayammumi yaitu syarat-syarat tayamum. Syurutut tayammumi bermula syarat-syarat tayamum isna asyara yaitu 12. Ayyakuna, bahwasanya ada iya tayamum biturabin yaitu dengan debu. Jadi bertayamum itu syaratnya harus dengan debu, tidak bisa dengan gula, tidak bisa dengan bedak, tidak bisa. Terus debu, tanah yang berbentuk debu. Yang selanjutnya wa ayyakuna, dan bahwasanya ada aturabu oleh tanah tahiran yaitu suci. Jadi tanahnya harus suci, tidak boleh tanahnya yang sudah dikubang oleh tahi kucing. Kalau dikubang oleh tahi kucing maka otomatis tanahnya itu mutanajis, tidak bisa dipakai untuk bersuci bertayamum. Selanjutnya wa alla yakunan, bahwasanya tidak ada ia turab musta'malan yaitu musta'mal, artinya sudah bekas dipakai tayamum. Kalau sudah bekas dipakai tayamum si debu tersebut, maka tidak bisa lagi untuk dipakai tayamum untuk kedua kalinya. Selanjutnya wa alla yukhalitahu, bahwasanya tidak ada bercampur hu akan ia turab daqiqun oleh tepung dan seumpamanya wanahuhu, dan seumpamanya tepung. Seumpamanya tepung tadi ya gula kah atau bedak kah, maka kalau itu mencampuri akan debu, maka debu itu tidak bisa dipakai untuk bertayamum. Selanjutnya wa yaqsidahu, bermaksud iaman akan bertayamum. Jadi menggosok muka dengan tanah tersebut memang diniat untuk bertayamum, bukan hanya sekedar menggosok-gosok muka dengan tanah atau bermain-main tanah, bukan. Juga bermaksud pas memindahkan tanah ke wajah. Kemudian selanjutnya wa ayyakuna, dan wa ayyam saha, bahwasanya mengusap iaman wajahahu akan wajahnya, wa yadaihi, dan dua tangannya, binaklataini, dengan dua kali memindah tanah. Jadi tidak bisa bertayamum itu dengan cukup satu kali tepukan tanah atau memindah tanah. Seperti begini. Niat tayamum, setelah berniat tayamum, nawaitu tayamum, talafus tayamum. Setelah itu dia meletakkan tangannya di tempat debu. Setelah diletakkannya dia angkat, diusapkan ke muka. Setelah di muka tadi dengan tanah yang sisa-sisa di tangannya itu langsung dia usapkan untuk tangannya. Selesai dia bertayamum. Tidak bisa. Harus dua kali. Tepukan pertama mengambil debu pertama itu adalah untuk wajah. Selesai itu baru kita tepuk lagi tanah yang kedua kalinya di wilayah yang berbeda. Itu adalah untuk dua tangan. Debu yang ada di telapak tangan kiri itu untuk mengusap pergelangan tangan kanan. Debu yang ada di telapak tangan kanan itu untuk mengusap bagian lengan yang kiri. Dua kali memindahkan tanah. Kemudian selanjutnya wa ayyuzila, dan bahwasanya menghilangkan yaman an najasata akan najis awalan, pertama-tama sebelum bertayamum hilangkan najis terlebih dahulu, terutama di bagian-bagian anggota tayamum. Wa yajtahida, dan bahwasanya mencari yaman fil qiblati, ke arah kiblat, qablahu, sebelumnya tayamum. Jadi wajib mencari arah kiblat terlebih dahulu. Mencari arah kiblat, mencari air, itu wajib bagi orang yang bertayamum. Kemudian selanjutnya wa ayyakuna, dan bahwasanya ada tayamum ba'da dukhul waktu, setelah masuk waktu. Jadi tidak bisa bertayamum itu ini salat asar, untuk sembahyang salat asar kita bertayamum di waktu zuhur, walaupun 5 menit sebelum berakhirnya zuhur, misalkan udah di jam 3 lewat 15 atau lewat 20, azannya itu lewat 25 misalkan, kita bertayamum sudah, itu tidak sah, harus setelah azan, setelah masuk waktu baru bertayamum. Wa ayyatayammama, dan bahwasanya bertayamum yaman likulli fardin, bagi tiap salat fardu. Untuk tayamum, satu tayamum itu adalah satu salat fardu, tidak bisa dilakukan untuk dua salat fardu. Berbeda
untuk sholat sunnah. Bahkan di syarah dikatakan berbeda juga untuk sholat yang fardu kifayah. Kalau fardu ain itu satu sholat satu tayamum. Tapi kalau fardu kifayah, contoh sholat jenazah boleh berkali-kali. Atau sholat sunnah boleh. Kemudian yang selanjutnya wafaqdul ma'i, dan ketiadaan air. Ya. Syaratnya tayamum itu, tapi ini bagi yang tidak ada penyebab lain ya, seperti sakit dan sebagainya. Jadi harus ketiadaan air. Kemudian selanjutnya wa'adamul ma'siyati, tidak ada maksiat bisafari dengan perjalanan idza kana, ketika ada al-faqdu oleh ketiadaan syar'iyan, bersifat syar'i, secara syar'i. Jadi kalau perjalanan tersebut bukanlah kemaksiatan. Kalau dia maksiat, tayamumnya itu akan dipandang oleh Allah ketika dia bertaubat dulu. Kalau tidak bertaubat maka tayamumnya tidak dipandang oleh Allah. Lanjutkan furudut tayammumi ay hadza ay hadhihi, bermula ini furudun. Furudun itu jamak taksir. Furudut tayammumi ay hadza, bermula ini fardu tayammum. Furudut tayammumi ay hadza furudut tayammumi bermula fardu tayammum. Khamsatun, yaitu ada 5. Al-awalu, bermula yang pertama, naqlu turabi, yaitu memindahkan tanah atau debu. Jadi fardu tayammum itu ada 5, yaitu yang pertama adalah naqlu turab, memindahkan debu. Naqlu turab ini maksudnya adalah menyiapkan debu. Ini debu yang sebenarnya banyak saja tanah, cuman perlu kita siapkan terlebih dahulu debu yang memang betul-betul khusus untuk kita tayamum. Kalau memang itu kita ambil dari tanah, ambil dulu, kita hancurkan dulu, atau biasanya orang itu diayak dulu tanahnya itu supaya yang terkumpul itu betul-betul debu. Nah, sudah siap di suatu wadah dan itu kita sudah ratakan debunya, baru asani, bermula yang kedua, an-niyatu, yaitu berniat, baru mulai berniat. Asalisu, bermula yang ketiga, mashul wajihi, mengusap wajah. Nah, mengambil debu yang ada di wadah tadi itu, kemudian kita usapkan ke wajah kita. Cukup 1 kali, tidak 3 kali usapan. Nanti itu di masalah kesunahan tayamum. Ar-rabi'u, bermula yang keempat, mashul yadaini ma'al mirfaqain. Mashul yadaini, mengusap 2 tangan, ma'al mirfaqaini, serta 2 siku. Jadi diusap 2 tangannya itu sampai ke 2 sikunya. Maka bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya adalah ini, ambil tanah untuk yang kedua kalinya. Pertama tadi kan untuk wajah, ini yang kedua kalinya kita ambil. Setelah itu, karena mendahulukan yang kanan, berarti kita menggunakan tanah yang di telapak tangan kiri. Nah, di telapak tangan kiri itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian jari itu untuk bagian bawah punggung tangan. Kemudian bagian telapak tangannya itu adalah untuk bagian perut tangan, perut lengan. Maka kita mulai dari bawah dulu, kita susur bagian jari, susur, kemudian bagian perut tangannya itu adalah oleh bagian perut telapak tangan. Kemudian bagian tangan kiri pun demikian, yaitu bagian tanah yang ada di telapak tangan kanan. Dibagi 2 bagian, yaitu bagian jari dan bagian telapak tangannya. Bagian jari untuk bagian bawah lengan atau punggung lengan, dan perutnya, perut telapak tangan kita itu untuk bagian dalam atau bagian perut lengan. Gitu. Kemudian selanjutnya al-khamisu, bermula yang kelima, at-tartibu, yaitu tersusun, tertib. Berarti niat mengusap wajah baru mengusap tangan, tidak boleh mengusap tangan dulu baru wajah. Jadi bertayamum itu jangan sampai salah memahami lagi. Ada orang bertayamum setelah dia ketemu debu, karena dia sakit misalnya bertayamum, dibuat dia seperti berwudu. Itu salah. Dia ambil wudu, dia debu itu dia buat kayak air, dia guyurkan ke wajahnya si debu itu, habis sampai tapal jadinya.
Nah, kemudian tangannya, kemudian juga debu itu diusapkan di ubun-ubunnya, kemudian diusapkan ke telinga, kemudian dikubuikan atau diteburkan di kaki. Ya, bukan demikian. Ya, tayamum itu cuma 2 anggota, wajah dan tangan. Kita lanjutkan. Sunanut tayamumi ay hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena asalnya sunan itu adalah sunatun. Kalau furudun asalnya adalah fardun. Ay hadhihi bermula ini. Tapi ada juga memang kaidah yang mengatakan dalam ilmu nahwu itu wa kullu jam'in muannasun. Tiap-tiap jamak taksir terutama itu muannasun, dihukumi muannas. Ada juga hukum seperti itu, seperti di dalam kitab Alfiyah itu pembahasannya. Kita lanjutkan. Sunanul tayamumi ay hadhihi bermula ini yaitu sunnah-sunnah tayamum. Sunanut tayamumi bermula sunnah-sunnah tayamum kasiratun yaitu banyak. Minha yaitu sebagian daripada kasirah asyiwaku bermula siwak. Jadi sunnah bersiwak dulu. Wastasmiyatu dan membaca bismillah, baca bismillah dulu sebelum tayamum. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan ala yusra atas yang kiri, dahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Wal muwalatu dan berturut-turut, artinya jangan sampai putus bertayamum itu. Mengusap muka dulu, habis itu sempat dulu rokok, jalan-jalan, bahkan belanja, baru lanjut lagi mengusap tangan. Wa takhfifut turab, menipiskan debu. Makanya ketika kita menapak debu itu sunnah digetarkan tangan dulu. Jangan langsung tapak debu ke muka. Sah tayamum, tapi muha ada betapal tanah. Kemudian lanjutannya minal kafa ini daripada 2 telapak tangan. Wa kulluma dan sesuatu atau tiap-tiap sesuatu yumkinu yang mungkin maji'uhu datangnya yama min sunanil wudu'i daripada sunnah-sunnah wudu, ghairat taslisi selain menigakalikan. Dan sunnah yang selanjutnya adalah setiap sunnah-sunnah yang datang pada wudu, artinya sunnah-sunnah wudu, maka itu adalah juga sunnah-sunnah tayamum kecuali menigakalikan. Karena menigakalikan, kalau wudu kan sunnah 3 kali, ngusap wajah, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali terus. Tapi kalau dalam tayamum itu cukup sekali-sekali semuanya, wajah sekali, tangan sekali. Simple gitu. Kemudian lanjutnya makruhatut tayammumi ay hadhihi bermula ini makruh tayamum. Makruhatut tayammumi bermula makruh tayamum isnan, yaitu ada 2. Ada 2 macam makruh tayamum tersebut. Takrirul mashi, mengulang-ulang mengusap. Jadi usapan itu jangan sampai diulang-ulang. Artinya bukan seperti menggosok. Ketika kita mengusap wajah itu cukup sekali lewat. Yang penting bagian wajah itu terkenal rata. Jangan seperti menggosok, diulang-ulang seperti itu. Atau tangan sampai berulang-ulang. Kemudian wa taksirut turab dan mempertebal atau membanyakkan tanah, menebalkan tanah itu makruh. Yang pasti lu muha baca lumut. Kemudian selanjutnya mubtilatut tayammumi ay hadhihi, mubtilatut tayammum yaitu pembatalan tayamum. Mubtilatut tayammumi bermula pembatalan tayamum katsiratun yaitu banyak, minha yaitu sebagian daripadanya katsirah. Al hadasu bermula berhadas itu membatalkan tayamum. Wariddatu dan murtad. Wa tawahumul ma'i dan menyangka adanya air. Menyangka adanya air juga itu membatalkan tayamum. Tetapi menyangkanya itu kharijas sholati, di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah menyangka adanya air, maka itu tidak membatalkan sholat, juga tidak membatalkan tayamumnya. Wal ilmu dan tahu biwujudin ma'i, adanya air. Dia bertayamum, setelah itu baru dia sadar ada air di sana, dia tahu adanya air di sana, maka batal wudu tersebut, tayamum tersebut. Kemudian selanjutnya wal qudratu dan mampu ala samanihi, atas harganya air atau membelinya air. Air ada, tapi harus dibeli. Selain itu
tidak ada. Contoh sumur keringan, laut kering. Hanya ada air dari sumber mata air, yang mana sumber mata air itu pun harus bayar. Maka ketika orang yang tidak punya kemampuan untuk membeli, maka dia cukup bertayamum. Tapi bagi orang yang mampu untuk membeli, kaya dia, maka tidak bisa bertayamum, harus beli air karena dia mampu. Kemudian selanjutnya wazawalul illatil mubihati, dan hilangnya penyebab bolehnya bertayamum. Contohnya seperti orang yang sakit lah. Orang yang sakit, mereka kan boleh bertayamum. Atau yang punya perban, bukan punya perban, atau yang karena butuh air. Tiba-tiba, saat dia butuh air ini cuman cukup untuk minum. Kalau seandainya dipakai bertayamum, maka otomatis kehausan. Artinya kan air tersebut butuh. Tiba-tiba sudah sekian lama musim kemarau, tiba-tiba hujan lebat selebat-lebatnya, kemudian sumur penuh, sungai penuh, maka otomatis batal tayamumnya. Maka otomatis dia harus melakukan wudhu. Atau karena sakit dia bertayamum, tiba-tiba sehat bekajutan seperti sedia kala, maka otomatis juga batal. Illa fi sholati as-saqitati bihi fi salasil akhir. Illa fi sholati, kecuali di dalam salat, as-saqitati, yang gugur, bihi dengannya al, salat yang gugur, fi salasil akhirati, pada 3 pembatalan terakhir. Ini yang agak membingungkan pemahaman ini, tapi insyaallah pelan-pelan ya. Kecuali pada sholat yang gugur pada 3 pembatalan terakhir, kecuali sholat-sholat yang disebabkan oleh pembatalan yang 3 terakhir. 3 terakhir itu berarti mampu membayar, ada air, tahu adanya air, dan menyangka adanya air. Jadi kan begini, orang yang bertayamum yang 3 ini, menyangka adanya air, tahu adanya air, mampu atas air, itu kan secara singkatnya mereka itu bertayamum. Masalahnya ini adalah ketika ketiadaan air, ya, ketika ketiadaan air. Karena begini, kalau penyebab bertayamumnya itu adalah disebabkan sakit misalkan, ya mau dia menyangka air ada atau tidak ada, atau tahu air atau tidak, mampu dia membayar air atau tidak, istilahnya mau dia saat di hadapan mukanya itu kolam yang begitu besar, dia tetap tidak berpengaruh, tetap dia dipersilahkan dan diharuskan untuk bertayamum, karena dia bukan masalah ketiadaan air, tapi karena masalah tidak mampu memakai air. Nah, maka ketika dia sehat, tiba-tiba dia sehat, maka batalah tayamumnya, kecuali pada 3 posisi itu masih ada. Kecuali pas sehat dari sakitnya tadi, ternyata banyunya kadada, air posisi air tidak ada, ya, posisi air tidak ada, ternyata air itu tidak ada. Maka dia mengandalkan yang 3 ini lagi. Kalau dia tidak menyangka adanya air, kemudian dia tidak tahu adanya air di mana, atau dia tidak mampu untuk membeli air, maka tetap tayamumnya tidak batal, walaupun dia sudah sehat tiba-tiba. Soalnya tidak batal. Kenapa tidak batal? Ya karena sebab airnya tidak ada, atau ada air tapi dia tidak mampu untuk membeli, atau ada air cuman dia tidak tahu di mana letaknya. Nah begitu. Kemudian wahaisu la haila, dan sekira-kira tidak ada penghalang, fil arba'il akhirati, pada 4 bagian akhir, yang 4 bagian akhir ini tidak ada penghalang, ini berarti batal tayamumnya sekira-kira tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang berarti tidak batal. Contoh tadi penyebab
sakit misalkan, tiba-tiba dia sehat, maka dia batal lah tayamumnya kalau airnya ada. Ini karena sebab misalkan di airnya tiba-tiba airnya juga tidak ada, berarti itu tidak adanya air itu penghalang, maka tetap tidak batal. Atau mampu membeli air, ternyata dia tidak, orangnya itu berarti tidak mampu membeli air ada tapi harus beli. Dia bukan orang yang punya uang, dia tidak mampu untuk membeli, maka tidak batal. Kemudian selanjutnya, tahu akan tempatnya air. Ini si orang ini tidak tahu, berarti terhalang, tetap berarti tidak batal. Atau menyangka adanya air, dia menyangka adanya air, di wadah ada orang lewat, orang tersebut membawa air yang banyak, itu dalam sangkaan dia, tetapi ketika itu kan dia otomatis batal. Tetapi ternyata dia juga sakit parah, kalaupun dia memakai air tetap pasti tidak bisa, karena sebab akan bertambah parah sakitnya. Walaupun dia menyangka air, bahkan jangankan menyangka air, melihat air bahkan di hadapannya itu air pun, itu tidak membatalkan kepada tayamum. Al-haidu wallahu a'lam bishawab.